Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Insya Allah kita terus diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat. Jadi kita harus selalu pandai bersyukur. Teman-teman para pemirsa keluarga belajar, mudah-mudahan juga diberikan kebaikan dan kebaikan serta hidup yang membuat kita jauh lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Hari ini kembali lagi bersama saya, kita akan berbincang-bincang sesuatu yang bermanfaat, tentunya dengan narasumber yang berkompeten juga. Itu sebelumnya kita sapa Ayah dulu. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Saya punya satu pertanyaan. Ini mungkin simple, tapi ini kayaknya dasar di dalam kehidupan kita. Apa sih motivasi yang ada di dalam hidup Ayah sehingga energi yang tampak itu sepertinya, atau bukan sepertinya, selalu energi positif yang kita orang-orang di sekitar ini rasakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan demi kesempatan Allah limpahkan kepada kita sampai dengan hari ini, detik hari ini kita dapat bersilaturahim kembali, bersua di channel Keluarga Belajar. Mudah-mudahan senantiasa Allah merahmati kita semuanya. Amin. Ya. Senantiasa kita juga tidak boleh lupa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membuat hati kita, jiwa kita, dan kita sampai hari ini bisa bersama-sama dalam naungan keberkahan insyaallah dan rahmat. Ya, tadi pertanyaan Mas Denny tentang apa yang membuat spirit atau motivasi apa yang ada pada diri Ayah sehingga Ayah sampai hari ini terus memberikan sebuah spirit atau semangat atau mengajak semuanya untuk selalu hidup dalam optimisme. Ya. Pertama, manusia itu al-haya, hidup. Jadi kalau manusia itu hidup, maka manusia itu harus semangat. Ya. Kalau manusia itu hidup tidak punya semangat, berarti sudah jadi mayit. Nah, untuk itulah Ayah harus menunjukkan bahwa kita ini manusia hidup. Ya. Maka karena manusia hidup itu tidak ada lain kecuali harus energik, semangat, kemudian membuat sekelilingnya termasuk diri Ayah sendiri harus penuh dengan energi yang positif yang bisa membawa suasana kehidupan kita penuh dengan gairah. Ya. Sebab kalau manusia udah lunglai, sudah lemah, lesu, semangatnya tidak ada, maka tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Ya, makanya ayolah hidup semangat terus. Ya. Kemudian apa sih motivasinya tadi? Karena kita ini hidup. Yang kedua, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk senantiasa hidup dalam yang penuh dengan optimisme dan semangat. Kenapa? Karena kita hidup ini dinilai oleh Allah. Karena kita ini dinilai, maka tunjukkan yang terbaik, ya, bahwa kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Maka itulah yang membuat kenapa kita ini harus semangat, optimis, karena Allah melihat.
Coba Mas Denny, kita semua. Ada kamera aja kita kadang-kadang kamera doang loh padahal CCTV. Benda mati Padahal benda mati. Kita sudah menunjukkan supaya kelihatan baik, supaya kelihatan pokoknya supaya dilihat di kamera itu jadi baik ya. Dia orang selfie kan cari yang paling baik dan sebagainya. Sekarang kita sedang dilihat oleh Allah. Masa nggak kita tunjukkan dalam hidup kita ini bahwa Allah itu memantau kita lebih dari CCTV, lebih dari kamera-kamera begini. Ya, maka tunjukkan optimisme hidup kita. Ya Allah, aku ini hidup, aku mengikuti apa yang Engkau berikan, aku mensyukuri nikmat yang Engkau berikan, aku mengikuti apa yang dicontohkan oleh utusanmu ya, yaitu para rasul, para nabi. Ya, gairah, semangat gitu. Jangan menyerah. Kenapa? Karena hidup kalau sudah bergairah, apapun yang di sekelilingnya itu jadi hidup. Ya, sesuatu itu tergantung siapa yang menggerakkannya. Rumah saja, aura rumah itu ditentukan oleh si penghuni rumah. Ya, lingkungan, apalagi bangsa, negara, peradaban ini. Jadi siapa orang-orang di dalamnya ini? Kalau orang-orang yang di dalamnya lunglai, lemah, lesu, ya sudah. Maka hidup itu harus penuh gairah dan gelora semangat. Tetapi jangan salah. Jangan spiritnya spirit hura-hura, senang-senang, ya bukan. Jadi teman-teman, bukan spirit hura-hura, gembira ria, nggak jelas, bukan. Jadi spiritnya adalah spirit yang menuju kepada kebenaran. Karena dicontohnya ya jelas. Karena dicontohkan oleh para rasul, para nabi. Beliau-beliau itu selalu semangat. Para wali datang dari negeri luar, datang ke Nusantara ini penuh dengan gairah, semangat ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini kayak orang nggak ada maknanya. Itu jangan sampai. Gitu Mas ini. Jadi yang memotivasi, yang membuat spirit ayah seperti ini itu tadi. Karena ayah sedang dilihat oleh Allah. Kita semua kan bukankah sedang dilihat di kamera oleh Allah tuh, ya. Kenapa nggak kita tunjukkan energi yang baik, tunjukkan bahwa kita ini bersyukur pada Allah, gitu. Ya, walaupun kita diuji dengan berbagai macam, tetap harus semangat. Kan gini, kalau Allah nguji, kamu sabar nggak? Kalau aku beri, kamu gunakan untuk yang baik atau untuk yang buruk? Kan Allah lihat semua, maka kita tunjukkan aja semuanya kepada Allah. Jangan karena ada kamera kita baik-baik begini, jangan. Mau ada kamera kayak, mau nggak ada kamera kayak, semuanya ada kameranya Allah terutama. Kalau kamera gini mah bisa mati suatu waktu, ya kan? Kamera Allah 24 jam kita bukan cuma 24 jam, sepanjang masa alam ini ada terus. Kalau ini nanti, kalau shutdown sudah, listrik semuanya shutdown di dunia ini, mati semua, komputer mati, semua pabrik mati, selesai. Tapi kalau kameranya Allah nggak akan pernah mati. Itu Mas ini. Jadi tidak terpengaruh dengan makhluk ya, apapun. Ya, bukan karena makhluk. Iya. Insya Allah. Jadi di dalam hidup ayah itu ada, berarti ayah punya visi misi nih ya di dalam hidup itu. Ya, manusia itu hidup kalau nggak punya visi dan misi berarti dia mati. Kenapa? Karena visi dan misi itu kan pandangan. Orang yang punya visi, visioner. Vision itu pandangan. Jadi manusia itu harus punya pandangan dan harus punya misi. Apa misinya? Mungkin Mas ini pernah ayah ceritakan dan teman-teman barangkali ada yang belum mendengar. Ya, kalau di keluarga belajar, sahabat-sahabat insya Allah sudah dengar. Apa sih visi misi ayah ini? Satu, hidup ini harus menjadikan Allah Tuhan satu-satunya. Itu yang pertama. Jadi itu tuh. Tuhan satu-satunya yang patut disembah, ditaati, tidak ada yang lain. Ya, tidak boleh. Ya. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudullah wala tusyrik. Wahai manusia, sembahlah Allah wahdah, satu-satunya. Wala tusyrik bihi syai'an. Jangan kamu musyrikan Allah dengan satu apapun. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini banyak nih Mas didengarkan ya. Yang kedua,
ayah itu punya keinginan bagaimana hidup manusia di alam semesta ini yang beriringan dengan makhluk-makhluk seperti kucing, ayam, kemudian mungkin kita punya ternak lain, ikan, mungkin ada yang punya kupu-kupu atau apapun gitu. Kita bisa selaras harmoni dalam hidup kita ini, maka harus punya pedoman. Apa pedomannya? Pedoman yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasul. Kan dia akan menselaraskan hidup kita dengan sesama manusia dan kepada seluruh alam hingga hidup ini menjadi harmoni gitu. Jadi apa yang kedua tadi, bagaimana hidup bisa harmoni di bawah bimbingan atau pedoman yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Yang ketiga, menjadikan para nabi, para rasul, para imam-imam, para wali-wali Allah itu menjadi uswah, ya, contoh. Jadi ayah pengen hidup kita ini semua mencontoh orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah, contoh dalam kehidupan kita. Itu ayah pengen hidup kita itu seperti itu. Berikutnya, ayah juga berharap bumi yang sudah dilimpahkan, bumi, langit, dan alam semesta ini yang Allah sebagai Rabbul Alamin, pengatur alam semesta ini, kita hidup di sini aman, tentram, damai, sejahtera, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan yang sengaja dibuat oleh manusia. Maka gimana caranya? Ya kalau ada yang membuat kekacauan, kita harus selamatkan dia. Karena kata Nabi, orang yang mendolimi dan orang yang didolimi sama. Nah, makanya kita harus selamatkan dua-duanya. Ya, kita selamatkan. Bagi yang mendolimi disadarkan. Jangan mendolimi bumi, jangan mendolimi alam semesta, jangan mendolimi sesama manusia. Ayo kita sama-sama. Ya. Maka nanti rentetannya panjang tuh Mas ini. Bagaimana supaya bumi ini menjadi tempat ibadah, bukan tempat maksiat, bukan tempat untuk dirusak, bukan tempat untuk keren-kerenan, menguasai, memonopoli, bukan. Tapi bagaimana orang itu damai hidupnya, ada orang sulit kita bantu, ada orang bodoh kita bantu dengan dipandaikan, dengan dicontohkan, gitu. Jadi ayah punya cita-cita gitu. Bayangkan damai nggak kayak gitu bumi kalau itu gitu. harapan kita semua. Nah, semua orang punya harapan, tapi bagi ayah itu jadi visi dan misi hidup ayah. Gitu. Kemudian nggak berhenti Mas, masih panjang nih ceritanya. Jadi motivasi dan visi dan misinya, yaitu ayah tidak ingin terjadi yang namanya jurang pemisah antara kaya dan miskin. Allah tidak begitu. Memang ada orang yang dikayakan, ada orang yang fakir, tapi tidak boleh kita yang menciptakan sampai terjadi gap antara si kaya dan si miskin, si pintar dengan si bodoh. Tidak boleh. Makanya ayah itu menurunkan tensi orang yang sombong menjadi turun, orang yang minder karena bodoh dan miskin diangkat supaya bisa hidup selaras, berdampingan. Itu cita-cita ayah. Karena itu yang banyak sekarang terjadi di mana-mana itu, yang menjadi kebanggaan itu kalau dia sukses. Itu ayah tidak mau begitu. Karena tidak nyaman. Hidup itu yang enak tuh gemah ripah loh cinawi toto tentrem kertora harjo itu bersama. Ya. Punya sesuatu nikmat bareng-bareng gitu. Apa-apa bersama. Makanya Mas Dini dan semua pemirsa wabil khusus yang di keluarga belajar yang sudah tahu, ayah selalu apa-apa pinginnya bersama-sama, nggak mau sendirian. Makanya diajarkan, yang nggak bisa jadi pembawa acara diajarkan ya toh, yang pengen begini begitu. Karena ayah pengen bareng-bareng. Hidup ini kan berjamaah tuh enak, ya. Laisa Islam illa bil jamaah. Tidak dikatakan Islam kalau nggak berjamaah. Juga sama, tidak dikatakan manusia kalau hidupnya sendirian. Hidup itu bareng-bareng, tapi dalam sebuah koridor bimbingan Allah dan Rasulnya.
bukan hanya kumpul bareng-bareng tapi maksiat, nggak cocok sama ayah. Itu nggak ada Sama juga. aja. Sama aja, ya. Kita bukan seperti itu. Kemudian apalagi, yaitu ayah berharap bahwa orang-orang yang kondisinya sulit itu terangkat. Jadi mengangkat harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak boleh ada yang ditindas. Tidak boleh ada yang merasa lebih unggul. Ayah tidak suka. Ayah paling nggak suka lihat orang. Kenapa? Ayah berulang-ulang. Ayah pernah diundang di sebuah rumah sangat mewah, Mas. Beberapa tempat. Tapi dia tidak baik tuh, tidak nyaman tuh. Tetap saja dia menderita. Buktinya apa? Dia konsultasi ke ayah. Dia minta pendapat. Padahal secara materi, sangat mencukupi ya. Rumahnya kayak di perumahan Pondok Indah, Jakarta itu. Rumah. Tapi ketika dia sampaikan masalahnya, dia betapa menderita. Ya. Jadi bagi ayah, hidup itu bukan individualis, tapi bagaimana kita bisa mengangkat si miskin jadi lebih layak lagi. Si kaya jangan sombong, turunkan tensi kesombongannya, merasa lebih dan segala macam. Yang bodoh jangan sampai dia minder, terus dididik, dibimbing. Yang merasa pintar jangan juga sombong, turunkan, ajarkan kepada banyak orang. Jadi itu. Jadi ayah pengen hidup itu merasakan semua kenikmatan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya. Kemudian tidak kalah lagi, yaitu ayah berharap kita ini saling bersinergi. Iya. Siapa yang punya potensi ini saling bersinergi. Siapa yang punya potensi A bersinergi. Kenapa? Allah perintahkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bersinergilah kamu. Jadi hidup ini perlu bersinergi. Dan dalam ketakwaan semuanya. Jangan kamu bersinergi dalam kemaksiatan. Jangan kamu bersinergi dalam dosa. Merusak alam semesta. Bersinergi kejahatan orang. Ya, yang disebut konspirasi. Ingin menguasai alam semesta sendiri. Orang lain ditindas. Itu tidak ada dalam benak ayah. Maka ayah paling benci dengan orang yang sombong. Paling benci dengan orang yang merasa dirinya lebih kaya, lebih pinter, dan sebagainya. Kenapa? Karena hanya menciptakan kerusakan saja, kesombongan-kesombongan itu. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya dikatakan bahwa salah satu ciri penghuni neraka, ada 5 kriteria penghuni neraka. Ya. Yaitu salah satunya rakus, sombong, takabur, dan bengis, kejam. Jadi kalau ada manusia tipe begini nih, rakus dengan dunia, kejam dengan manusia lain, dia tindas manusia lain, bangsa-bangsa lain, kemudian tamak dan sombong, merasa jumawa, merasa lebih hebat, sudah jelas penghuni neraka. Tapi sebaliknya, kata Nabi dalam hadis yang sama itu tadi, salah satu kriteria calon penghuni surga adalah orang yang hatinya lembut. Dia ingin berbagi kepada banyak orang. Dia adanya adalah empati kepada banyak orang. Iba. Gitu. Inginnya berbagi, inginnya bersama. Makanya mudah-mudahan kita menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita begitu. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jadi bersinergi, ya. Kemudian bersinergi nanti bentuknya, detailnya panjang Mas, ini salah satunya. Supaya kita nih ekonomi nggak susah nih ya. Ini di mana-mana lagi permasalahan yang banyak orang lagi masalah ekonomi, ya. Jualan sepi, ya kan? Kemudian kebutuhan manusia apa-apa sekarang susah, kemudian tidak ini lagi perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan sekaliber
yang ada di luar negeri, Shopee, Facebook dan sebagainya ya, itu mulai itu mem-PHK karyawannya puluhan ribu, belasan ribu. Berarti kondisi lagi kacau balau dunia ini. Nah, kalau ayah pernah ditanya, mungkin ayah juga kemarin sudah sampaikan, ayah berulang-ulang sering ditanya, gimana cara mengatasinya? Bagi ayah sederhana aja. Jangan apa-apa dikomersilin. Sederhana. Saling aja berbagi. Nih petani jagung butuh minyak kan? Ya, orang yang punya usaha minyak saling berbagi saja, barter gitu. Selesai urusan. Ya, Mas Denny punya ternak ayam. Tuh siapa? Mas Andi umpamanya punya mungkin usaha apa gitu ya. Ya saling berbagi aja. Nggak usah ditentukan oleh duit dan duit lagi. Ini yang menjadi penyebab kita hidupnya susah tuh begitu. Semuanya diukur dengan semuanya selalu diukur. Ayah tidak mau. Makanya mensinergikan yang dimaksud adalah kita berbagi potensi dari segala macam, saling tutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan orang yang lain. Jadi kelebihan kita kekurangan kita ditutupi oleh orang lain yang punya kelebihan. Dia pun ditutupi oleh kelebihan kita. Begitu, bukankah itu yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Jadi nggak usah tuh mau menang-menangan. Saya harus lebih hebat dari dia. Wah, usaha terus, ujung-ujungnya sombong. Ujung-ujungnya merasa pintar, wah karir terus dikejar. Ayah tanya, kalau udah tercapai mau apa? Mati juga kan? Iya, semua mati. Pemirsa, emang kalau udah tercapai itu mau apa? Mati tetap. Kita semua Mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, kita semua mati. Mau cari apa coba? Jadi itu yang tidak kalah pentingnya. Terakhir, misi dan visi ayah ini bagaimana kita ini mengkader generasi yang akan datang, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, bastotan fil ilmi wal jism, yaitu orang yang jasadnya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, hatinya kuat, pikirannya kuat, imannya kuat, ilmunya kuat. Kemudian dia siap untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Tuh. Kemudian dia juga kalau berkeluarga, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Kalau dia berkumpul dalam sebuah masyarakat, dunia, bangsa atau apapun, dia menciptakan kehidupan yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Gemah ripah loh cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Itu cuma itu Mas Denny, nggak muluk-muluk. Jadi harapan ayah cuman itu, insya Allah ya. Lalu ya, dengan segitu dahsyatnya yang ada di dalam benak ayah tadi yang sudah disampaikan, lalu harapan untuk manusia ini bagaimana kedepannya, kita ini sebagai manusia harus bagaimana? Ya, ayah kira dari cerita panjang yang tadi ayah urai tadi, simpelnya apa cita-cita ayah, apa harapan ayah? Yuk kita semua, Mas Denny dan nanti punya keluarga, semua pemirsa, Krus, di mana saja, ayo bersama-sama kita satukan kekuatan diri kita yang masing-masing punya potensi yang berbeda ini, berkumpul, bersinergi untuk kemuliaan di hadapan Allah. Bukan untuk menang-menangan, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menindas yang lain, bukan untuk menghujat yang lain, bukan untuk mencaci maki yang lain. Tidak perlu juga memuji berlebihan kepada makhluk, tapi hanya Allah lah yang kita puji. Makanya ucapannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi harapan ayah bagi semua siapa saja, yuk bersama-sama bergabung dalam sebuah ikatan pikiran, hati, jiwa, dan gerak langkah kita seia sekata, sejalan, seniat yang sama, tulus, ikhlas. Tidak usah mikir
untuk keuntungan dunia sudahlah. Bakalan mati. Ya, semuanya mati. Mari itu saja. Jadi Mas Denny, mudah-mudahan harapan ayah didengar oleh Mas Denny, oleh semuanya dan kita semuanya. Jangan cari lebih dari itu. Insya Allah ridho Allah datang kepada kita, rahmatnya turun pada kita. Ya, demikian Mas Denny. Terima kasih banyak ayah untuk penjabarannya tentang apa sih yang ada di dalam hati kecil ayah. Mudah-mudahan kita juga orang-orang termasuk kami generasi muda ini bisa ikut andil untuk merealisasikan, karena itu semua tadi untuk kemaslahatan kita semua. Karena kalau itu terwujud, Masya Allah, gimana hidup kita ya, ini? Ayah 15 tahun lalu pernah ditanya oleh seseorang, dan itu dia orang punya posisi yang cukup penting. Dia tanya, waktu itu ayah diajak di sebuah penginapan, kumpul bareng-bareng. Malam-malam ayah ditanya, bagaimana sih cara menata Indonesia dan alam semesta ini? Waduh, ayah bingung juga waktu itu, tapi ayah senyum-senyum aja. Ayah bilang, tatalah diri kita dulu, aturlah diri kita dulu. Karena dari yang titik paling kecil yaitu diri kita, keluarga kita, nanti insya Allah yang besar pun akan, kalau Allah izinkan kita bisa. Jadi mulai dari diri kita. Ibda bin nafsi. Nah, alam ini sebenarnya hanya mengikuti manusia yang mengelola aja ya. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi harapan dan cita-cita ya bisa terwujud. Amin. Dan kita semua merasakan kebahagiaan itu. Karena itulah yang menjadi harapan kita ya. Dambaan seluruh manusia yaitu hidup damai, sejahtera, bisa beribadah dengan baik, dengan benar dan Amin. terima kasih banyak ya waktunya. Mudah-mudahan segala yang menjadi doa dan harapan kita Allah mudahkan dan Allah kabulkan semua. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja ya. Dan pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang positif untuk kita. Bahwa hidup kita ini tujuannya hanya untuk beribadah dan bermanfaat untuk alam semesta, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Seperti itu ya. Sudah, mudah-mudahan lain waktu kita sambung dengan perbincangan yang jauh lebih menarik lagi dengan pembahasan-pembahasan yang jauh lebih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.